Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Padang rembulane tanggal-tanggal siji. Yen pengen urip lumayan sregep salat lan ngaji. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Padang rembulane tanggal-tanggal loro. Yen pengen urip lumayan sregep sinau ben ora bodho. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Padang rembulane tanggal-tanggal telu. Yen pengen urip lumayan bekti yo marang kromo ibu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Wes. Bon tanggale pun telas. Oh, tanggalnya wis entek. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa JTV ngaji bareng Gus Miftah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa, resolusi hati. Jangan sampai manusia itu kayak TB. Pripun, Gus? TB ini kayak pohon pisang. Kok sakit? Punya jantung tapi nggak punya hati. Ya. Nyambung gitu. Mbak siapa namanya lupa saya? Nanda. Nanda tahu nggak? Hati itu fungsinya ada berapa? Hati. Satu. Salah. Berapa? Hati itu fungsinya ada dua. Yang pertama untuk menyimpan air mineral di dalam tubuh. Ya. Kemudian yang kedua untuk menyimpan cintaku padamu. Cocok. Satu ketika saya pernah menghadiri pameran batu akik nasional. Waktu rame-ramenya Bacan. Nggih. Di Taman Mini Indonesia Indah. Saat itu ada lelang batu akik yang di dalam batunya itu ada tulisan Allah. Dan pemirsa tahu berapa batu ini terjual? Saat itu batu akik yang di dalamnya ada tulisan Allah sampai terjual 7 miliar rupiah. Wow. Masya Allah. Coba, 7 miliar. Ya. Gue tuku Sama lah. dawet di Surabaya kelem. Nggak tuku pisang goreng balang kiri mlebu gede. 7 miliar rupiah. Padahal hanya sebuah benda mati di dalam hatinya, di dalamnya ada tulisan Allah. Begitu pulang, saya pengajian sama anak-anak di klub malam di puskesmas itu. Puskesmas Pusat malam. kesenangan mas-mas. Anu puskesmas kayak nyontek. Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Mas. Saya bilang sama mereka, bagaimana kemudian saya memberikan kesadaran bahwa manusia ini ternyata mulia, bahkan lebih hebat daripada malaikat, bukan karena fisiknya, tetapi karena di dalam hatinya ada Allah. Jadi yang perlu dipahami adalah benda mati saja berupa batu, di dalamnya ada Allah, harganya 7 miliar. Bagaimana kemudian kalau manusia di dalam hatinya ada Allah? Berapa harganya? Tidak ternilai. Allah. Maka kemudian benar ketika dikatakan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Segumpal darah. Ya kan? Kalau dia baik, baik secara keseluruhan. Wa idza fasadat fasadal kulluh. Kalau dia jelek, jelek secara keseluruhan. Apa dia?
Ala wahyal qalbi. Segumpal darah itu adalah hati. Mati bondo ra melu, ora bakal melu. Leres. Milo kain kafan rono sae. Nah, ndak khawatir sing mati ngesaki HP. Engko malah WA Yulianto lak cilaka ngono. Yul lunasi hajiku ngono wajar. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Irman. Ya ditemu kok. Dan baik dan buruknya manusia ternyata tidak dilihat dari segi fisiknya. Maka kemudian ada hadis populer tuh bunyinya apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Tuhan itu tidak melihat bentuk fisik kamu. Jadi lah mau sakmene iki didelok mulya mergo gantenge, ya berarti yang paling mulia ya TB. Nggih. TB. Kok iso sakit pripun? Lah yang kan aku manusia langka. Saya Indonesia barangkali sing rupane koyo awakmu mung kowe tok lho. Dadi maksudnya langka lho. Ngaten to, Gus. Tapi saya saran sama ibu-ibu ya, kalau punya suami berkumis tipis, pertahankanlah. Fix dia lele bukan buaya. Itu tapi kalau saya ngomong-ngomong soal bulu, Gus, itu saya kalau mencari istri itu ada lihat dari bulunya. Contohnya? Biasanya kalau cewek itu ada bulunya di atas bibir tipis-tipis. Berarti dia tuh seneng untuk membuat hati suami senang. Pinter ngomong, pinter mengambil hati. Pinter ngomong. Tapi kalau ada cewek itu yang tangannya ini bulunya ada, itu biasanya tuh pinter masak atau pinter untuk mengurus anak. Tapi kalau yang banyak bulunya tuh kaki. Kok kowe nganti ndelok matamu ndelok sikile kok ngendi lho? Survei, Gus. Oh, survei. Kalau ada cewek itu yang kakinya ini penuh bulu, jangan dinikahi, Gus. Kenapa? Lah ngapa? Banci. Udah di lagu lho kuwi. Pripun? Lho, udah di lagu lho kuwi. Lagu napa, Pak? Kayak banjine kae. Janjine. Oh, janjine ya. Jadi tidak dilihat secara fisik. Wala ila suwarikum, gambarmu seperti apa itu tidak dilihat oleh Allah. Makanya mau gondrong, mau gundul, itu nggak ada persoalan. Mbak-mbaknya masih cantik apapun. Makanya saya selalu mengatakan apa? Menikahlah dengan cowok yang gemuk, menikahlah dengan cewek yang gemuk, jangan menikah dengan cewek yang kurus. Kok sakit, Gus? Menikahlah dengan cewek yang gemuk, jangan menikah dengan cewek yang kurus. Kenapa? Karena cewek kurus itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Jeru. Sing lemu, yes. Tapi aku milih sing kuru. Lah ngapa? Wong wedok awake kuru umure dawa nyawane awet. Lah ngapa? Soale nyawane nggerak jabut nyawantol igo-igo. Nah, aku milih sing lemu, Mas. Ora iso. Ana manfaatnya akeh. Manfaatnya Ning gone ringan iso dadi guling. Ning ngisor dadi kasur. Dhuwur? Ning dhuwur iso dadi selimut. Kelonono setengah jam, kram-kram. Ini tidak menjadi pertimbangan sedikit pun dari Allah. Makanya ketika ada orang itu membanggakan kecantikannya, dia lupa bahwa itu hanya titipan, bahwa itu hanya given. Pemberian dari Allah. Ketika orang memuji kita, wow, tampan. Harusnya yang kita katakan apa? Hada min fadli rabbi. Semua ini hanya dari Tuhanku. Wong nyatane kan rai mung titipan lho. Nggih. Umpama rai iki iso milih, mesti tebir ra milih sing kaya ngene. Mendek cetane milih sing kaya primus, to. Walaupun ini juga primus iki. Primus napa, Mas? Pria muka setan. Artis sing ganteng nih lho, Gus. Oh, sing ganteng kan primus kancane ya. berarti awakmu kancane pemain iku lho, pemain biola lho. Sapa le? Iblis Sardi. Oh, Idris. Oh, Idris. Idris Ar. Idris. Iblis. Idris. Tapi emang anu kok, pemain-pemain bola dunia itu banyak dari Surabaya. Loh, kok bisa? Itu yang penyerang Italia yang gagal ngegolkan ke gawang Brazil tahun 94 di Amerika itu juga dari Surabaya. Sinten, Gus? Roberto Baggio. Ya Roberto Baggio. Oh, temannya Dekam itu ya? Pemain di Inggris itu Dekam tuh. Beckham. Beckham Mbak Yune Deni kuwi. Pas aku Dekam. Oh, bahkan dulu presiden Iran juga ada dari sini. Itu Siapa? Ahmadinejad itu. Ahmadinejad. Ahmadinejad. Jadi ini sama sekali tidak akan dilihatkan oleh Allah. Makanya sangat naif kemudian ketika kita hanya berbicara fisik. Orang itu selalu sibuk dandani fisiknya tapi lupa dengan isinya. Makanya saya selalu mengatakan apa kepada para perempuan, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah.
Tetapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wow. Wala ila suwarikum, gambar kita ini tidak dilihat. Mau setampan apapun kamu. Saya bayangin beginilah, dulu siapa sih nggak kenal dengan Madonna? Sekarang juga berubah, ya kan? Iya. Dulu kalau kemudian orang membanggakan skillnya seorang Maradona, hari ini beliau juga meninggal. Meninggal. Dan yang dilihat bukan lagi skillnya. Tetapi Allah mengatakan apa? Nabi Muhammad mengatakan apa? Walaki yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat oleh Allah itu adalah hatinya. Maka baik dan buruknya manusia itu tergantung hati. Makanya coba Anda lihat, sakjane wong iki ganteng tapi merengutan. Biasa-biasa saja dilihat. Ya. Sakjane iki raine pasan biasa bahkan cenderung jelek, tapi kok atine apik. Nggih. Kuwi ya asik di sawang. Sing dadi masalah wis raine elek atine bosok. Contone iki, wah umpamane. TB. Kalau mboten pati bosok, Gus. Ora ya, ngremuk ya. Betul. Ngene ben ora bosok gak ono karbit, ngene lho. Pelem mau piye kok sono. Aku setuju lho Kang sing didhawuhne karo Kok Abah. setuju? Karena menurut survei kula nggih Bang nggih. Wong iku sok ben sing mlebu swarga niku wong elek. Justru nek wong ayu niku malah mlebune neraka, Gus. Lah ngapa le? Lho, nggih, wong ayu ku mesti mlebu neraka. Kok iso? Dikei kulit ireng sikei pemutih, dikei rambut keriting sik direbonding. Irung pesek iki lho. Disuntik. Disontek gawe solikin. Silikon. Silikon. Lah nggih doktere solikin. Kuwi wong gak syukur mesti sok ben mlebu neraka wong Berarti ayu. nek elek, Elek iku surga. nek ayu. Nek ayu neraka. Saiki pertanyaane. Ya tak dongake moga-moga bojone TB elek sakmudare. Amin Allahumma. Surga. Amin. Surga. Saiki pertanyaane siji. Apa? Garwane Gus Miftah. Nyapa? Umi. Heeh. Elek Elek apa payu. Ayo ngomong-ngomong iki. Takokno maratuku ayu pelek kok tak jawab. Ora iki. Umi, garwane Gus Miftah. Garwane Gus Miftah. Ora Ora mesti sosok ayu sosok elek Mas aku dhewe gumun. Apa bojoku iki mak lampir ngawur wae. Jadi ini menjadi sebuah apa ya? Hari ini kan kita sering itu loh. Atas nama kecantikan, atas nama ketampanan, kita itu kalau posting di Instagram, di Facebook, diedit seginiman rupa. Ya kan? Yang gemuk jadi kecil, yang gemuk jadi tirus, yang pesek jadi mancung. Saya lucu gitu loh. Maka saya selalu bilang, Mas Yudo, please deh, kalau kalian ngedit foto, jangan cakep-cakep. Kenapa? Kasihan saya yang cakep dikira editan. Ulang ngedit foto itu loh, atas nama gambar yang menarik di Instagram untuk mendapatkan like dan komen yang sebanyak-banyaknya. Padahal ini bukan merupakan sebuah barometer kesuksesan dari seorang hamba. Tapi yang dilihat apa? Qulubikum, hatinya. Makanya Imam Al-Ghazali kemudian mengatakan apa? Hati itu sebagai al-hatif ar-rabbani. Apa itu? Telepon ketuhanan. Makanya kalau hatinya ini bagus, mendapatkan telepon-telepon ketuhanan, itu nyambung. Tapi kalau hatinya ini jelek, ya ditelepon sama Allah juga gak nyambung. Karena apa? Karena gak ada sinyalnya. Maka hati itu ada hati yang baik, ada hati yang jelek, ada hati yang mati. Hati, saya punya keyakinan begini menurut Imam Al-Ghazali. Manusia baik itu biasanya hatinya baik. Wong apik kuwi biasane atine apik, wong elek kuwi biasane atine elek. Ciri-ciri hati sing apik, seneng nglakoni perkara sing apik, ora seneng nglakoni perkara sing elek. Lah ana sing apik rasane betah, ana sing elek ora betah. Saiki si TB tak takoni. Takoni jawaban. Salat ki apik apa elek? Salat iku nggih sae to, Gus. Apik. Kowe lak pas salat kae seneng sing dawa apa seneng sing cendak? Nek kula sing jujur gini iki. Ya, jujur. Sing cendak, Gus. Cendak. Berarti hatimu apik apa elek? Nggih apik. Ya elek. Loh, lah kok saged? Wong apik kuwi seneng karo perkara sing apik rasane betah, ada. Wong elek kuwi senengane karo sing elek, lah ana sing apik ora betah. Salat ki apik apa elek? Apik. Apik. Lah saiki lak salat imame dawa karo imame cendak kowe pilih ndi? Sing cendak. Cendak berarti hatimu elek. Wong sing dawa luwih apik kok kowe milih sing cendak. Riyen pertama cendak sakniki seneng dawa Gus. Keletan menit kok Aku udah kalingan le. Napa? Ayo kalingan. Ana bocah iki manten anyar to. Tak kandhani. Wong lanang kuwi imam, wong wedok makmum nggih. Padahal apale mengkulhu karo inah. Wah, akhirnya ben ngimami bojone iki rakaat maghrib rakaat pertama, kul. Rakaat kedua inah. Ngisak rakaat pertama, kul. Rakaat kedua inah. Begitu subuh bojone maratuane melu salat, bingung to. Mosok ana maratuaku mung kulhu karo inah, gengsi aku. Diganti inna angzalna. Allahu akbar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar kan salah. Wong sing bener tul macane til. Akhire maratuane mergo imam masjid bengok. Til. Daerah percaya alah sing bener tul. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fi lailatul qadar. Maratua bengok neh. Til. Akhirnya yang ketiga bener. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus ke salah meneh. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Padahal sing kedua sing bener tul. Makmum bengok. Tul. Daerah percaya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Mertuane bengok. Tul. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Begitu ayat ketiga bingung deh. Lailatil apa lailatul? Til. Akhirnya bingung. Nengok ke belakang ndelok marotane bengok. Piye, Pak? Ya saksine aku bewi. Sewengi lho trimo til tul tok. Oh, pantesan ku sing bingung ya malaikat Jibril lho. Ngapa? Lapan Gusti Allah. Pripun salate kono? Anu ngrembug til kali tul. Akhirnya ditulis Koclok. Mosok ora ke pater kok koclok ya ngawur wae. Sing lucu tanggoku wingi le. Jumatan wingi lho. Lho, kok sakit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Anake malah mulih. Begitu mulih ya takoni, "Kowe iki piye to, Le? Jumatan kok malah mulih?" Lah imame galak, Bah. Lah galak piye? Wah, wajeng salat tengok ke belakang, imame ngendikan, "Sing nggo HP pateni." Lah kula nggo HP, Bah, kula mulih ngono. Ah imame galak. Lah wong goblok, sing dipateni iki HP-ne. Oh, sing nggo HP pateni. Maka jangan sampai kemudian fokus kita kepada fisik itu justru kita melupakan isi. Melupakan konten. Lah isi yang perlu kita bahas hari ini adalah hati. Karena apa? Kemuliaan jasad manusia itu bukan karena ketampanan atau kecantikannya, tetapi karena hatinya. Maka Imam Al-Ghazali tadi mengatakan, wong apik kuwi atine apik. Seneng lakoni karo perkara sing apik. Lah ana perkara sing apik rasane betah, sing elek ora betah. Ayo tak takon saiki awakmu. Khotbah Jumat kae apik apa elek? Apik. Apik. Pas ngrungokke khotbah kowe ngrungokke apa turu? Turu. Ah, turu. Berarti hatimu apik apa elek? Apik. Ah, piye tok ngeyel. Wong kentil ki tok ngeyel. Ngeyel. Wong edane tok ngeyel wis angel. Angel temen tuturanmu. Khotbah Jumat ki apik apa elek? Apik. Apik. Ada? Nggih. Pas ana khotbah Jumat ki ngrungokke apa turu? Turu. Berarti hatimu apik apa elek? Elek. Tapi terus digugah kanca kula. Tangi Khotbah Jumat terus kula tangi melih kowe. Elek. Mila obat tidur yang paling mustajab ki siji le. Napa, Pak? Khotbah Jumat. Lah mbok tenan turu ning dhuwur amben maca bismika Allahumma ahya wa bismika amut ramerem. Lah ngrungokke khotbah Jumat, ya ma'asyiral muslimin. Nggih, bener. Wong apik kuwi atine apik, seneng nglakoni perkara sing apik berarti atine waras. Nah, saiki tak takon Ibu, Bu, basa karo bojone niku sae napa awon? Sae wong basa kok. Pertanyaanku, awakmu ning omah basa apa ora? Ora, berarti hatimu waras apa lara? Lara, wong lara kabeh lho. Nganti larane ra iso ngomong lho. Kenapa kamu enggak bisa menjawab? Apakah kamu terpesona dengan ketampananku? Asik. Wis rondo. Ana rondone ra iki? Napa? Ana rondone ra? Aman. Aman Gus, aman. Rondo iki gara-gara seneng dadi rondo apa le? Gara-gara ana iklan. Loh, sakit. Janda semakin di depan. Wah, akhirnya kayak di rondo kan. Gak entuk. Gak entuk. Jadi kalau orang jelek itu hatinya jelek, nggak seneng ngelakoni perkara sing apik, senengane ngelakoni perkara sing elek. Kalau ada satu perbuatan maksiat hatinya nyaman, ada satu perbuatan yang baik hatinya tidak nyaman. Ini namanya hati yang tidak waras, hati sing loro. Lah, pertanyaannya adalah bagaimana kita dandani hati supaya waras? Maka Kanjeng Nabi mengatakan apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Salah satu dandani hati kita supaya waras itu adalah dengan memperbanyak ketemu dengan para kiai dan ulama. Maka dikatakan an-nadru ila wajil alim fawa ibadah, memandang wajahnya kiai itu ibadah. Wow. Makanya dulu pas saya ngaji zaman Doli belum tutup, kalau saya ngaji di sana pasti dalil ini saya pakai. Memandang wajah kiai itu ibadah. Wow, mbak-mbak Doli tepuk tangan. Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja pahala. Wow, memandang saja ibadah. Ndak apa iso ngeloni. Wah,
Aku langsung melayu. Tapi luar biasa, Mas. Abel langsung Satu-satunya melayu. ustadz Ayo yang mau melayu nyedak. Oh, nyedak. satu-satunya ustadz yang mau berdakwah di hal-hal kayak Ibran Malam hanya Gus Miftah. Kemarin saya dapat laporan dari Sarkem, Gus. Apa? Penjenengan bakdo ngaji di situ, alhamdulillah 40 sudah sadar pulang, Gus. Pulang terus? 1 minggu bawa 80. Saya pengen mendengarkan ceramah lagi gitu loh, Gus. Sejak keluarga. Sak keluarga ya. Nggih. Aku ini udah laporan jenengan jen kono. Pak Sarkem. Gus, jenengan gurune TB nggih. Ngapunten TB kon dan jeko KTP-ne ngono. KTP-mu lho. Lah kowe iki jenengan kok rakuan bayar ninggal KTP. Kuat bayar berapa? Sumpah kurang 5.000 tok. Jaluk nih Pak Yulianto. Dan ternyata orang-orang yang berada di tempat seperti itu juga hatinya itu masih ada Allahnya. Buktinya apa? Ini mumpung ini juga membahas satu yang hari ini viral ya, soal ini itu. Saya kasih contoh betapa kemudian orang yang dianggap ahli maksiat itu ternyata di dalam hatinya masih punya Allah. Masih punya Allah. Pak Yuli, saya pastikan ya, tabungan haji dan umroh Anda, ketika saya ngomong seperti itu, ayo mbak-mbak yang mau haji, daftar sekarang tak kasih tabungan Rp750. Saya yakin mbak-mbak binaan saya di lokalisasi itu pasti daftar. Tapi tolong Pak Yuli nggak usah ikut ke sana ya. Ya bahaya nanti nggak pulang nanti. Khawatir saya mau masuk nggak mau keluar. Yang walaupun ya mohon maaf guyon-guyon kita seperti ini yang sebenarnya nadanya sarkas sindiran itu hari ini dipotong, kemudian diposting ulang untuk membuli saya. Ya saya nggak ada masalah lah. Kalau soal bully-membuli itu kita sudah sama sekali wis kebal lah. Saya nggak pernah marah ketika ada orang komentar jelek dengan saya di Instagram maupun di Facebook. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Jadi ya saya nggak perlu marah. Orang tahu buka. Lah ya apa diwaca? Lah saya komentar di Instagram saya 9.000, 2.000 pada KTP. Lah follower 10 merotone anake bojone. Tak keluarga rame gitu. Jadi saya buktikan betapa kemudian mereka itu punya Allah di dalam hatinya, Pak. Yang barangkali ini sering saya bicarakan di pengajian-pengajian saya ya. Bagaimana kemudian ketika waktu itu saya masuk ke lokalisasi itu, setiap saya sholat di sana, itu mereka menangis. Mendengar bacaan Quran itu menangis. Sampai hari ini pun ketika saya masuk ke sana, kemudian pengajian, saya ajak sholawatan, kemudian saya berdoa, mereka menangis. Coba kita bayangkan, mereka mendengar doa yang saya panjatkan mampu menangis, meneteskan air mata. Itulah kenapa kemudian saya katakan pengajian yang paling menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan? Di tengah-tengah mereka maksiat menyisihkan waktunya untuk pengajian. Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Bagaimana kemudian tidak menyenangkan? Ketika saya berdoa minta sama Allah mengampuni dosa mereka, mereka meneteskan air matanya. Menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan ketika saya ngaji tahu-tahu mbak-mbak datang, Gus Miftah saya seorang non-muslim, tolong bimbing saya bersahadat. Dan ini saya dapatkan banyak banget ketika saya berada di lokalisasi dan hiburan malam. Maka saya katakan ini menyenangkan. Coba, saya berdoa, ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Mereka melakukan ini karena keterpaksaan ya Allah. Mereka merindukan keluarganya, mereka merindukan anaknya, mereka merindukan kedua orang. Mereka nangis, Mas. Dan ketika seperti itu, saya melihat menangis, saya juga ikut menangis, Mas Yudo. Saya melu nangis. Bukan persoalan ternyuh. Bukan persoalan saya ingat dosa. Aku gengsi. PSKW nangis, masa aku ora. Masalahnya beda atau Gus beda. Kan aku gengsi. Artinya apa? Dulu bahasa saya yang sempat viral. Ini tolong ya, yang nonton kemudian ini kan pengajian kita di JTV ini banyak di repost ulang di fanspage dan macam-macam. Saya melihat di Facebook, di Instagram potongan-potongan aja dari JTV itu luar biasa. Makanya layak kalau acara ini dipertahankan. Layak. Sangat layak. Ya. Karena setiap ada acara pengajian ini kok tidak ngerawuke Ustadz sama Deklian rugi. Siapa sing rugi? Saya rugi apa dhewe to, Mas? Ya Allah. Jadi saya katakan begini ya. Waktu itu saya mengatakan begini, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Tapi orang yang nggak suka dengan pengajian saya di klub malam itu, mereka mengatakan apa? Gus Miftah mengatakan maksiat rapopo, yang penting atine ramelu maksiat. Padahal ini sudah sangat salah penafsiran. Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Tapi bukan berarti maksiat rapopo, yang penting duwe Gusti Allah. Tidak, nggak seperti itu pemahamannya. Kenapa? Karena saya melihat ada potensi kebaikan dari mereka. Saya tidak pernah mengatakan orang baik dan orang buruk. Tapi saya selalu mengatakan apa? Orang baik dan belum baik.
Karena katakanlah begini, kalau ini orang baik dan orang buruk, itu bedanya tipis. Ya kan? Wong apik tahu tumindak elek, wong elek tahu tumindak apik. Saelek-elek PSK lho, kuwi niate ya apik. Nduk kowe ngopo kerja ning kene? Lah nggih, Mbah. Lah napa? Ya kula pengen nafkahi anak kula ning omah. Saya pengen membahagiakan orang tua saya di rumah. Terlepas dari caranya yang salah, tapi dia punya niat yang baik loh. Walaupun mereka mengatakan tidak PSK, tapi udah dodol kroto. Kroto. Oh, lha aku berarti tahun 2000 ku duwe tangga mahasiswa. Wahyu, pakaiane anyar, jame anyar, HP-ne anyar. Aku HP rong duwe. Pas ning masjid tak takoni, "Bapakmu wong sugih, Nduk?" "Mboten." "Bapakmu pejabat?" "Bukan." "Kok tiap hari kamu bajunya baru?" "Kan saya jualan, Kiai." "Lah kowe dodol apa?" "Kula bakul kroto." Aku medhase to. Bakul kroto kok iso sugih. Akhirnya saya ke Ngasem itu pasar manuk ning Yogya. Ah, ketemu bakul manuk. "Pak, aku ndek tangga Wahyu bendera bajune anyar, iso sugih jenenge bakul kroto." "Lah kroto niku napa, Pak?" "Lah bakule nyamuk, bakule manuk." Jawab, "Oh alah Gus, kroto niku pakan manuk." Dadi mbake kuwi iso sugih mergo dodol pakan manuk. Itu kalau di Surabaya, nuwun sewu, itu kalau di Surabaya namanya bukan bakul kruto, tapi bakul empal brewok. Lah di sini kemudian pentingnya mengelola hati. Supaya kemudian hati ini menjadi tempat yang nyaman untuk Allah. Maka dikatakan qalbun mu'min baitullah. Hatinya orang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Maka kemudian ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mahwal ismu?" Kanjeng Nabi, dosa niku napa? Pertanyaan saya untuk kamu, TB. Dosa itu apa? Dosa niku melakukan kesalahan. Dosa itu melakukan kesalahan. Mas Yudo, dosa niku napa? Melakukan kesalahan, tidak memenuhi perintah Tuhan Allah. Kowe apa, Nduk? Dosa iki apa? Idem. Idem. Kok katanya cah manutan tau kayaknya. Manutan gampangan nih bencana nih, Pak. Jangan-jangan juga leman. Mbok kendangke dodol kroto. Ngarang bae. Betul enggak, Pak? Empal brewok. Jadi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, mahwal ismu?" Dosa itu apa? Jawaban Kanjeng Nabi itu indah banget. Al ismu mahaka fi sodrika wa karita ayat toli'a alaihin nas. Dosa itu apa? Satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman. Dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Itulah dosa. Ketika melakukan perbuatan itu hatinya merasa tidak nyaman. Ayo, sekarang walaupun katanya makan di masjid. Gue sarung, gue atlas, gue sarung, niatnya di masjid. Belum menggok nih karaokean. Begitu dia melakukan itu, mohon maaf, hatinya mesti tenang. Nggak ada orang berbuat maksiat kok tenang. Dan dia khawatir dilihat orang. Umpamanya Pak Yulianto, arep tumindak maksiat. Gue lihat bakul kroto mau umpamanya lagi. Ketok sih ya, orang. Itu kan? Begitu dia melakukan itu satu, pasti hatinya tidak nyaman. Yang kedua, khawatir dilihat oleh orang. Begitu mau masuk hotel mesti tengok-tengok. Ono sing ngerti apa ora ya? Ajar kowe tengok-tengok piye? Tengok-tengok. Lah pengalaman banget toh. Pantas ya. Kira-kira ono sing ndelok apa ora? Ono sing ngonangi apa ora? Kenapa? Karena itu perbuatan dosa. Makanya kalau ada orang mengatakan hati saya kok sudah nggak merasa menyesal ketika berbuat dosa, itu karena perbuatan dosa itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Makanya hatinya nyaman saja sudah menjadi kebiasaan kok. Tapi ketika seorang itu awal mula berbuat dosa, pasti hatinya tidak nyaman. Waduh, gagek konangan. Pertama kali kowe ngapusi bojomu. Makanya sekarang para suami banyak yang ngapusi bojone. Wah, kaya wong wedok ning Surabaya, moto kancaku iki buka HP-ne sing lanang. Ana nomor kontak jenenge malaikat Israil. Wah, dhek penasaran loh. Kaya ampuh men iki sapa? Begitu ditelepon ternyata nomere bojone dhewe gitu loh. Malaikat Israil ya ora ngajar to. Saking kuwet jeme itu. Saking kejeme gitu ya. Wong wedok aja dilawan lele, aja dilawan. Wong wedok itu inginnya dimengerti. Lah, laki-laki susah dimengerti, lah nyambung to kuwi kandhane kok. Wong wedok aja mau lawan. Aku tau ngomong to, wong wedok ki lak dilarani ora tau lali. Lak nglarani ora tau kelingan, wong wedok. Nggih. Mila aja sekali-kali. Wah, wae dhewe tumindak elek karo wong wedok 100 tahun yang lalu saiki kelingan lho. Itulah saya mengatakan kenapa perempuan itu ahli sejarah. Pokoknya ojo sekali-kali duwe salah karo bojomu. Sekalingan terus pokoke. Apa meneh sing model-model jilbab ireng. Wah,
Parah li, parah. Padha karo bojone TB. Piye bojone TB? Nggih gawe wedang ngoten niku teng napa? Adae tulisane gula, padahal garam. Tapi gawe wedang, lho kok asin? Ternyata gula ditulis garam. Ya asin toh. Lah nyapa gula mbok tulis garam? Padha karo kowe ning HP jenenge Yayu mbok tulis kadar no. Tapi saiki nggih, dulu ngaten Gus, dulu kayak gitu tapi sekarang insya Allah jadi istri soleka. Luwih rapi ya saiki. Sayangnya boten luwih rapi ngaten itu. Bojo kula mboten nganti selingkuh Gus, saestu. Bojomu. Lah kowe? Nek kula insya Allah kula hanya satu wanita. Hanya satu wanita. Tenane. Nggih, di Surabaya satu, di Malang satu, di Jombang satu. Mas TB. Ternyata OTT itu tidak hanya berlaku di KPK ya. Kok bisa? Kan sekarang yang namanya lagi OTT itu. Ya. Ada udang di balik lobster. Sekarang lagi rame itu. Ternyata OTT itu juga berlaku di rumah tangga. Nah, itu. Begitu TB, HP-nya dibuka OTT, operasi tangkap tanganmu dari konangan. Tapi saya jujur Gus, malah istri saya saya ngaji teng jenengan istri saya semakin sayang Gus. Lah iki mara nggonku mau modus e. Kempamite ning pondok, bono mlebune ning sarkem. Ya padha wae bebe. Sampai KTP ditinggal. Niku madusi jenengan. Matane madusi jenengan. Pasti niku anu ada. Jangan seperti itu Mas TB. Ada pepatah mengatakan, kalau ada seorang suami yang sukses, pasti di sampingnya ada wanita, istri yang setia untuk mendampingi. Tapi kalau ada suami yang tidak sukses, pasti di sebelahnya ada wanita idaman lain. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul. Artinya kalau suami belum sukses, berarti suami harus beristri lagi supaya oke sing dirungake. Yo kan ngono pemahamannya ya toh. Laki-laki adalah imam. Perempuan adalah makmum. Makmum yang baik yang patuh dengan imam. Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Ngono. Tapi teman-teman saya di JTV punya prinsip. Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Diwaca susah dienggo angel. Diwaca susah digua dosa. Jadi sing diwaca Quran anyar, sing suwek disimpen wae. Cacak. Quran suwek, bojo tuwek kaya Quran suwek, diwaca susah digua dosa. Makane sing diwaca Quran sing anyar. Sing lucu tanggoku le. Wah, kula pengen rabi melih karo sapa mahasiswi. Ngopo kula pengen ngrasake mahasiswi tak kandhani kowe salah. Lak pengen ngrasake mahasiswa aja rabi meneh. Carane pripun bojomu kon kuliah meneh. Wah. Solusi terbaik. Maka kemudian apa? Saya meyakini walaupun orang jelek seperti itu di dalam hatinya masih punya potensi ketuhanan. Makanya ketika saya ditanya sama wartawan, sebenarnya apa yang Gus Miftah lakukan di lokalisasi di klub malam? Allah menciptakan Miftah tidak hanya untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Ini persoalan gitu loh. Hati mereka itu masih ada potensi ketuhanan, tetapi karena tidak dipupuk, maka kemudian mati hati itu. Lah makanya di sini pentingnya adanya pengajian. Bahkan kalau dalam kitab Wasiatun Mustafa itu supaya hatimu tidak mati, hatimu tidak keras, berjumpalah dengan para ulama. Maka dikatakan idza madu alal mar'i arbauna sobahan. Ketika seseorang melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, dan dia tidak bermajlis dengan ulama, baik langsung maupun melalui televisi. Apa? Qasa qalbuhu, maka hatinya akan menjadi keras. Wajah saro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa besar. Maka dari sini saya meyakini bahwa JTV itu pahalanya besar. Belum sampai 40 hari bikin acara lagi. Wah, itu kan keren. Apalagi kalau tabungan haji, koles, Atlas, Istiqomah. Baik, Mas Atlas tak kandani. Istiqomah itu memang berat, Le. Ya. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat, ya. Pak Atlas kurang 2 sarungnya. Orang Bereng. Aku titip Mas ya. Iya. Titip. Yang kok lali tak eling. Maka kemudian apa? Ketika satu saat nanti akan ada bahasa Allah mengatakan begini, yauma la yanfa'u malun wala banun. Satu hari di mana sudah tidak bermanfaat lagi anak dan harta-harta kita. Ilaman atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Siapakah hati yang selamat itu? Hati yang di dalamnya ada Allah.
Maka dikatakan kolbun mukmin baitullah. Sekarang kita begini aja. Kok kowe iki melu ngaji bareng Gus Miftah di JTV gini nonton di rumah kok hatimu ayem. Berarti di situ hatimu sedang disalami sama Allah. Disalami sama Allah. Makanya coba kadang-kadang begini. Kita itu sering kadang-kadang mulut mengucapkan kalimat Allah tapi hatinya gersang. Makanya Gusmi itu bikin mujadah namanya Dzikrul Ghafilin. Kitab namanya Dzikrul Ghafilin. Dikira wong lali. Sindiran Gusmi bagi kita orang-orang awam kayak saya ini. Kenapa? Karena mulutnya mengucap Allah tapi atine karo uteke neng di. La ilaha illallah, la ilaha illallah, JTV durung lunas, la ilaha umpamane itu Jadi mulutnya ini seolah-olah mengucapkan kalimat Allah tapi hati dan pikirannya kemana-mana. Wih, la ilaha illallah, iki atlas neh apa ora, la ilaha illallah, sarunge kurang loro. Pikiran mesti ngono Mas ya. Makanya saya itu kalau di pondok saya kalau sedang Dzikrul Ghafilin, saya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang dibuat oleh Gusmi dalam kitab Dzikrul Ghafilin, saya malu. Karena ini sindiran betul. Supaya kemudian orang-orang kayak kita itu, Miftah, namanya zikir itu harus ada kesesuaian antara ucapan, pikiran, dan hati. Makanya orang zikir itu kan khusyuk, la ilah, meresap. Sementara selama ini kita tidak. Berarti apa? Walaupun kita bermajlis, berzikir, tapi ternyata apa? Hati kita gersang. Berarti hati kita belum menjadi rumahnya Allah. Tapi ada kalanya orang itu berbuat maksiat tahu-tahu, ya Allah. Disitulah kemudian Allah itu masuk. Pertanyaannya kemudian begini, kenapa kemudian Allah itu tidak mau masuk ke dalam hati kita? Ada 3 masalah Allah itu tidak mau masuk ke dalam hati kita. Tolong lihat jari saya, jangan lihat kaki saya. Lah mangkene pas niki. Oh iya dicopot wae lah. Wah malah muga-muga lali ya. Sarungnya kurang loro malah lali. Jadi hati itu tidak akan pernah dimasuki oleh Allah selama di dalam hatinya ada 3 hal. Yang pertama, hati yang hubbud dunya, yang cinta dengan dunia. Maka dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dengan dunia itu merupakan nenek moyang dari segala kesalahan. Baik kesalahan itu adalah ketika kita hubbud dunya. Makanya punya dunia itu boleh, tapi nggak boleh cinta. Kita punya TV, JTV boleh. JTV punya uang sebanyak-banyaknya, amin. Boleh. Amin. Tapi kita tidak boleh cinta. Cukup ketika kita punya mobil, mobil itu tempatnya di garasi, bukan di hati. Artinya apa? Kalau kemudian mobil kita ditabrak orang, yang rusak cukup mobilnya, hatinya tidak ikut-ikutan rusak. Dan wallah, saya pernah diuji oleh Allah. Saya baru beli mobil, baru, di Klaten, ditabrak bus dari Surabaya, sumber memolong. Sumber memolong. Sumber memolong. Saya waktu itu mau marah, tapi saya ingat ini. Hubbudunya ra'su kulli khati'ah. Bahwa cinta dengan dunia itu adalah awal dari semua malapetaka. Saya cuma buatin toh, yo serap apa. Gusti Allah sugih. Ning yo, ngono ya aku. Ning jero ati, ning jero ati. Kita enggak boleh. Boleh punya harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah cinta. Makanya kemudian kalau kita dikasih, ditransfer sama Pak Yuli, sama Atlas, mengucapkan kalimat apa? Terima kasih. Barang saya terima, kembali saya kasih. Kalau masuk kantong namanya terima kantong. Ya kan? Kalau masuk bank namanya terima rekening. Maka bahasanya indah, terima kasih. Ini bagian Allah mengajarkan kepada kita supaya tidak cinta dengan dunia. Boleh punya rumah, tapi jangan cinta dengan rumah. Artinya apa? Kalau rumah kita kena musibah kebakaran, yang terbakar cukup rumahnya, hatinya nggak ikut-ikutan terbakar. Dan orang-orang seperti itu susah Pak, perlu dilatih hatinya. Mana angel, apalagi orang-orang yang berada di dunia entertain kayak kita ini. Ini susah banget untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mila dilatih. Kerja profesional, tapi diniati untuk nilai manfaat yang lebih besar. Bukan karena kecintaan kita dengan dunia. Bukan dengan kita dengan uang. Jadi hati yang cinta dengan dunia, dia tidak akan dimasuki oleh Allah. Bagaimana kemudian hati ini dimasuki oleh Allah sementara hatinya penuh dunia? Contoh begini, tangan kanan saya pegang uang, enggak usah uang lah. Tangan kanan saya pegang HP, tangan kiri saya pegang tabel. Saya ketemu sama Pak Yulianto, beliau mau nyalami saya, bisa apa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa.
Cara supaya Pak Yulianto nyalami saya gimana? Harus saya taruh dulu. Baru saya bisa salaman. Hatimu supaya disalami oleh Allah apa? Keluarkan dari urusan-urusan dunia. Jangan di dalam hati. Begitu hatimu kosong, Allah baru masuk. Iso disalami. Bagaimana tangan saya bisa disalami sama Mas Irman? Kalau tangan saya pegang HP. Saya lepas, Mas Irman. Nah, lah hati yang kosong. Sudah terlepas dari belenggu-belenggu keduniaan. Dia akan dimasuki oleh Allah. Makanya krungu adzan itu ya nyaman. Maka ciri orang beriman menurut surat Al-Anfal itu apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan asma Allah bergetarlah hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis, nyambung. Kenapa? Karena di sini Al-Hatif Ar-Rabbani, telepon ketuhanan. Kita kan enggak. Kerja di kantor, belum selesai, tahu-tahu dengar adzan, duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya bocah JTV apa? Adzan maneh. Padahal nyetel-nyetel dewe. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Ya nyekel kamera. Ini gak salah. Klambine biru. Loh, biru awake dhewe iki lho. Ya awake dhewe katut berarti. Aja ngomong adzan aku isin lho. Lah ngapa? Lo anu isin kok dicerita. Lah kok isin lho? Aku perkara lagi belajar adzan didelok karo maratuwaku ndumwerdek salah kabeh, Gus. Kok iso? Pas wayahe hayyalas shalah akbar. Buana kamu. Kalau ini kejadian nyata. Kan yang saya opel itu anak-anak mabuk, anak-anak suka pangunci lah. Nggih, apa pangunci? Paguyuban ngunjuk ciu. Biasa durung kenal aku dong ngene saiki dong ngene kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye? Biasanya nganggo botol saiki nganggo galon. Tonggo kula biasane ngeten nggih saniki ngeten. Ngapa wih? Tombok dadu. Jadi subuh, Pak. Saya dulu kan James Bond ya, jaga masjid dan kebun. Saya nunggu masjidnya orang Muhammadiyah. Saya James Bond. Saya adzan. Lah begitu adzan, kan saya tinggal di masjid. Saya masuk kamar ganti baju. Cah mabuk mlebu. Nyekel mic komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammadur Rasulullah. Itu nyata nih. Jadi saya itu punya banyak sekian pengalaman bersama orang mabuk itu banyak banget saya. Lah, yang pengen saya sampaikan apa? Yuk, bagaimana kemudian Allah itu mau masuk ke dalam hati kita? Salah satunya apa? Tidak boleh mencintai dunia. Karena ciri orang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Contohnya mbak-mbak lokalisasi. Dengar saya baca Quran nangis. Begitu saya baca Quran, sholat tahajud, di tengah-tengah lokalisasi itu ada musola namanya MTS, musola Tengah Sarkem. Saya baca, mereka di belakang saya 5 orang. Jadi saya pas awal-awal merintis pengajian di situ, itu mbak ngikuti terus. Aku waktu itu ke mereka dingin. Waduh, jangan-jangan diperkosa. Padahal nggak diperkosa, saya mapan. Begitu saya sholat, lah ini kadang-kadang era medsos dia kayak gitu dipotong, diposting ini. Biasalah. Iya. Makanya kalau kita kemudian pengen bermedsos ya osusnya kudu dawa le. Ojo gampang emosian. Biasa-biasa saja itu. Saya baca surat Al-Muzammil, mereka nangis. Betul-betul nangis. Mendengar bacaan Quran. Artinya apa? Yang dikatakan Allah dalam surat Al-Anfal ini benar. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itulah hati yang di dalamnya ada cinta. Hati yang di dalamnya ada cinta. Dengar Quran nangis. Maka saya malu ya, kalau ada layatan, ada takziah di mana-mana, mau acara pengajian, bacakan Quran. Tapi yang mendengarkan audionya ini, alah dong ngomong dewe-dewe. Kita layatan, dibacakan ayat-ayat Quran. Coba, yang datang melayat itu kira-kira mendengarkan bacaan Quran atau ngomong dewe-dewe. Malah ngerasane sing mati bareng. Nggih. Pertanyaan saya apa? Fungsi Quran dibacakan bagi yang mati itu apa? Quran itu dibacakan tidak hanya untuk yang mati, tapi merupakan pepeling pengingat bagi yang hidup. Kenapa ada ayatan dibacakan Quran? Padahal ayat tentang azab, tentang siksa. Kita nggak mendengarkan. Padahal dikatakan oleh Rasulullah, kafa bil mauti wa'idun. Telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Diwaca ke Quran. Kadang-kadang nggak dibacakan, kaset kadang-kadang. Mbok kaset, mbok apa itu Quran? Ya. Dawe apa? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran itu dibacakan, dengar dan perhatikanlah la'allakum turhamun, maka kamu akan menjadi orang-orang yang dirahmati. Ini kita malu, Pak. Anak PSK dengar ngaji nangis, kita mendengar bacaan Quran sama sekali tidak pernah memperhatikan. Ayo, sekarang kita mau mengatakan kita lebih hebat daripada PSK. Dari mana? Kita mau mengatakan lebih suci daripada mereka. Dari mana dasarnya? Mereka dengar Quran nangis. Saya baca. Ya ayyuhal muzammil.
Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Mereka nangis. Di belakang saya mereka nangis mengeluarkan air matanya. Coba. Kalau kemudian Allah mencatat air mata yang keluar dari para PSK itu sebagai air mata keikhlasan. Sebagai air mata bentuk dari pengakuan dosa mereka. Bentuk sebagai pertobatan mereka. Apa kita nggak ingat ketika Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah iki goblok men. Sing banter. Allah. Telat. Saya ulangi. Ini bagaimana kemudian saya memaknai tangisan mereka dalam surat ini. Allah mengatakan Az-Zumar ini. Allah mengatakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Ketika kemudian orang menangis seperti itu, Allah mengatakan dalam Az-Zumar, Qul, katakan, ya ibadi, hei hamba-hambaku. Coba, alladzina asrafu, yang melampaui batas. Allah memanggil ahli maksiat tidak dengan mengatakan, wahai engkau ahli maksiat. Allah memanggil para pendosa tidak dengan mengatakan, wahai engkau para pendosa. Tapi dengan mengatakan bahasa yang halus, hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Pak Yulianto memanggil anaknya, hai anakku. Itu adanya kedekatan. Adanya kedekatan. Hai engkau, berarti orang tuanya marah karo anaknya. Hei kamu, marah. Allah memanggil hamba yang berdosa dengan mengatakan hambaku yang melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Gus Miftah mengatakan, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ingatlah ampunan dan maghfirah Allah lebih luas daripada lautan. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka malam hari ini saya doakan pemirsa JTV semuanya, hatinya senantiasa dibuka oleh Allah. Amin. Sehingga Allah bersemayam di dalam hati kita. Di situ dikatakan qalbun mukmin baitullah. Di dalam hatinya orang mukmin ada rumahnya. Allah adalah rumahnya Allah. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa